Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eta Fitri Widyastuti, jurusan Ilmu Komunikasi kelas Malang. Salam sejahtera bagi kita semua, yang mana kita telah diberikan nikmat, sehat walafiat untuk kita semua. Tidak usah berlama-lama, saya akan menampilkan video dengan pendapat dari narasumber-narasumber saya. Bagaimana cara Ibu menghadapi kegagalan komunikasi yang efektif? Kalau menurut saya, komunikasi yang efektif itu dilakukan oleh orang secara face to face. Pertama, ya. Dan kita harus tahu tujuannya. Arahnya mau kemana, gitu kan. Terus kita harus sharing, mendengarkan pendapat dari segala macam pihak, enggak cuma dari pihak saya sendiri, gitu. Kita harus belajar mendengarkan orang lain, pendapat orang lain. Setelah kita menemukan sesuatu, kita sharing, kita tulis gitu. Kita tulis pendapat dari si A, si B dengan latar belakang yang berbeda, dari sosial, politik, budaya yang berbeda. Mereka akan mengemukakan pendapatnya masing-masing. Dari sekian pendapat bisa kamu saring, bisa kamu tulis, lalu sesuai tidak dengan tujuan kamu. Seperti itu. Contohnya, setelah itu baru digodok secara kelompok, misalnya dalam tema apa. Bagaimana cara Bapak menghadapi kegagalan dalam berkomunikasi secara efektif? Dengan mendengarkan orang lain dan kita langsung adakan rapat untuk merelasikan hal tersebut. Bagaimana cara Ibu menghadapi kegagalan komunikasi secara efektif? Komunikasi langsung dengan orang-orang yang bersangkutan dalam bekerja, di mana mereka akan mengeluarkan pendapatnya masing-masing untuk mencapai hasil keputusan atau kerjasama yang baik, atau juga bisa dengan mengadakan pelatihan-pelatihan sehingga kita dapat berkomunikasi dengan harmonis. Bagaimana cara Bapak menghadapi kegagalan dalam komunikasi yang efektif? Kalau menurut saya pribadi biasanya kita harus mencari kebenaran informasi tersebut supaya kita tidak salah dalam menentukan tanggapan atau respon informasi yang telah diberikan kepada teman atau saudara, supaya kita tidak salah dalam melangkah atau memutuskan untuk mau berbuat apa selanjutnya. Jadi intinya kita jangan terlalu percaya dengan informasi tersebut sebelum kita mencari kebenaran informasi yang kita dapat. Bagaimana cara Ibu menghadapi kegagalan komunikasi secara efektif? Dengan cara mengatasi kegagalan dalam berkomunikasi, yaitu bisa dengan menciptakan budaya kerjasama untuk saling menghormati dan terbuka dalam mengemukakan pendapat agar dapat tercipta hubungan yang harmonis tanpa ada perbedaan usia dan status. Menghadapi kegagalan komunikasi secara efektif dengan cara kita mengikuti pelatihan dalam berkomunikasi untuk memiliki rencana yang jelas dan fokus pada apa yang akan dikerjakan. Bagaimana cara Kakak menghadapi kegagalan komunikasi? Oke, kegagalan komunikasi yang pertama mungkin kita bisa mencatat apa kesalahan kita, coba ditulis. Apabila ada percakapannya kira-kira kok kayaknya ini aneh ya, kita jadi bisa
menganalisis lagi kira-kira apa yang harus diganti, apa yang harus dirubah. Kedua, bisa dengan kita beri tenggat waktu. Tugas-tugas kita sudah tulis, kira-kira kita harus punya waktu ya, jangan lama-lama gitu. Oh, kira-kira kita harus memperbaiki kesalahan kita dalam berbicara. Kira-kira ya jangan lama-lama deh ya, itu deh. Terus bisa jadi kita minta pendapat dari orang lain. Kita istilahnya harus keluar dari zona nyaman. Cobalah kita untuk menerima pikiran-pikiran dari orang lain. Siapa tahu dari orang lain itu kita bisa mendapat masukan untuk kita rubah supaya kita insya Allah tidak gagal lagi. Lebih tepatnya menghargai. Oh iya, menghargai. Kemudian bisa juga dengan ikut pelatihan. Biasanya kalau kegagalan dalam komunikasi itu kita kurang pede. Jadi mungkin dengan cara mengikuti pelatihan itu kita bisa terbiasa dan melatih diri agar bisa lebih pede dalam berkomunikasi. Itu. Karena cara kakak menghadapi kegagalan komunikasi yang efektif. Yang pertama sih klarifikasi. Klarifikasinya itu dalam artian benar nggak nih apa yang disampaikan dari orang pertama. Karena kan komunikasi apa efektif ya. Itu kan kayak kita main kuis komunikata. Dari titik A ke titik B belum tentu sama ke C sama ke D. Betul. Nah, caranya itu klarifikasi dulu, si B-nya ini klarifikasi dulu, si C-nya ini klarifikasi ke B. Kalau ke B masih nggak yakin, baru klarifikasi ke yang A. Karena ke sumbernya. Karena kalau dari sumber satu ngasih tahu ke sumber 2 itu udah salah, ke belakangnya pasti salah semua. Tuh. Lalu cara mengatasinya? Ya itu tadi klarifikasi. Lalu ada Klarifikasi lagi? terus udah sih tuh sih. Bagaimana cara Anda menghadapi kegagalan komunikasi yang sangat efektif? Komunikasi sangat efektif, lebih baik ngomong secara langsung sih menurut saya. Jadi tidak ada omongan omongan atau pembicaraan yang ini ke sini. Jadi kan nanti mungkin ada salah pembicaraan dari omongan yang satu ke yang satu, ada salah pembicaraan akhirnya. Jadi lebih baik diomongkan secara langsung, secara bersama. Secara berorganisasi. Iya. Terima kasih. Apa menurut Abang tentang komunikasi yang baik? Saya sih dari seluruh Indonesia cara dan tentang cara komunikasi baik. Contohnya? Ya ngobrol komunikasi ya baik ya. Terima kasih telah menonton video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata ataupun perilaku yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Saya Eta Fitri Widya Astuti. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.